Jadi saudara cuma mendampingi saudara PC saja atau Tidak mendampingi Ibu PC, cuma dijaga kediaman yang mulia. oh jaga kediaman saja selama sebulan itu? Siap yang mulia. Dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling, apakah saudara PC, bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC? Biasanya pagi, jalan pagi saja yang mulia. Bukan, maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban atau Selalu bagaimana? didampingi yang mulia. Korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver? Merangkap yang mulia. Oh, merangkap. Siap. Tidak ada driver khusus saudara PC. Tidak ada yang mulia. Jadi korban driver sekaligus Ajudan yang ajudan. mulia, siap. Jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja. Siap, Tidak yang ada mulia. orang lain yang mendampingi. Tidak ada yang mulia. Walaupun ada saudara dan saudara Matius yang mulia. Matius. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Apa alasannya? Saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling? Siap, tidak tahu yang mulia. Pada waktu sebelum kejadian di Magelang, apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua? Siap yang mulia. Jadi pada waktu bulan Juni yang mulia, itu saya mohon izin, saya agak lupa tanggal-tanggalnya, Ya. tanggal tepatnya. Saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau nggak salah yang mulia. Saya sempat naik piket bersama dengan almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum. Nah, jadi setelah kita naik piket, saya sempat lepas dinas juga. Habis lepas dinas saya balik lagi standby di Saguling. Pada saat standby Saguling itu ada kejadian yang mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia. Habis itu Ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah, jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih, kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang, ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga anaknya ibu. Udah masuk semua, turun, baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam yang mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga yang mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben yang mulia, rekannya Bapak yang mulia. Oh siap Bang. Nah, tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah, jadi yang tunggu kan ada 2 pintu yang melihat. Pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada
Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya, mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia. Baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alphonse bilang, saya bilang, Pong, ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah, dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia. Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang, Siap yang tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap. tidak lama bersama putrinya. Siap yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben yang mulia. Ko Elben. Siap. Ko Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap yang mulia. Sejak saat itu saudara FS yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling, Siap yang mulia. Lebih sering di Saguling. lebih sering di Saguling. Richard Eliezer adalah terdakwa pengeksekusi penembakan terhadap korban Brigadir Yosua Huta Barat. Saat menjadi saksi di sidang hari ini, Eliezer menceritakan detik-detik dirinya menembak Brigadir Yosua. Eliezer mengaku sangat takut saat akan melakukan penembakan, bahkan sempat berdoa. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Ricky kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia. Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat mengantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau nggak salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, Saya langsung saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak Efes saja. Cuman saudara FS saja. Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, ke samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Dengan Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Dia suruh berlutut. Wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara
korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak PC yang mulia, saja? ngantar tas saja yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja.